Prat yang kedua. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Apa kabarnya semuanya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini merupakan salah satu video Prat yang kedua. Prat part. Ya, part ya teman-teman. Ya, tapi kalau saya bilangnya Prat. Oke, lanjut. Ini merupakan video Prat yang kedua dari video sebelumnya tentang penganalisaan secara fundamental di cryptocurrency, termasuk di koin-koin matching. Teman-teman, ini bisa diterapkan ya, apalagi di proyek-proyek seperti Pi Network, B Network, ataukah TeamStop, dan tentunya Eagle Network teman-teman, ataukah B. Nah, semua ini teman-teman nanti teman-teman bisa diterapkan kepada koin-koin yang lain. Misalkan gini teman-teman, kan sekarang ini nabung saham tidak selalunya teman-teman kita membeli slot ya, ataukah membeli slot di perusahaan. Mungkin kalau sekarang ini teman-teman ya nabung saham itu cukup gampang ya teman-teman, silahkan gunakan Bibit. Di Bibit itu teman-teman nanti bisa membeli slot-slot dari perusahaan. Contohnya mungkin BRI, BCA, Mandiri, Bukopin, ataukah mungkin dari segi PT-nya, mungkin situ ada PT banyak perusahaan ya. Nah, kalau untuk menganalisa itu kan kita harus melihat, kalau misalkan kita akan menganalisa, kita ini ngelihat untuk si laporan keuangannya. Nah, berbeda lagi untuk cryptocurrency. Oleh karena itu, saya ngebahas tentang masalah penganalisaan secara fundamental di cryptocurrency, teman-teman. Oke, jadi saya ngelanjutin ya di video sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang tokenomiknya teman-teman ya. Mungkin yang sebelumnya saya telah menjelaskan ya, penjelasan yang sebelumnya. Kalau buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu ya supaya nyambung ke video ini. Nah, jadi buat teman-teman ini merupakan ya penjelasan tentang tokenomik. Bang, apa sih sebenarnya tokenomik itu? Tokenomik ya, mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya tentang masalah tokenomik. Nah, jadi tokenomik itu teman-teman itu ya sekedar apa ya, fungsi ataupun memang keseluruhan dari token itu ataupun fungsi dari poin ataupun token itu. Jadi dari token itu mungkin dia mencakup untuk berapa jumlah supply-nya, kemudian juga dia udah ada di market mana aja ataukah udah ada di market cap mana aja, dan kemudian supply-nya berapa, udah ya supply ya. Dan kemudian setelah supply market, nah setelah market itu, nah kita juga harus mengetahui juga untuk si fungsi dari token itu apa teman-teman, ataupun mungkin kebijakan-kebijakan dari token itu apa. Jadi nah tokenomik itu teman-teman dia meliputi yaitu tentang peran si token, intinya peran dari si token itu apa perannya. Jadi tokenomik itu fungsi ataupun peran token itu apa, fungsi, peran ataupun dari si koin itu apa. Dan selain itu juga teman-teman ya, nah ini untuk jumlah supply-nya, untuk jumlah supply-nya berapa, dan kemudian udah ada di market mana aja, ataupun udah ada di market cap mana aja. Nah selain itu pun kita harus melihat, ataupun di dalamnya pun ya menjelaskan tokenomik ini tentang masalah pendistribusiannya. Nah, distribusi itu berarti ngebagiin teman-teman ya. Bagaimana caranya si developer itu ngebagiin. Mungkin di sini ada dua ya tentang pendistribusian. Yang pertama itu pendistribusian secara langsung ngejual developernya, kemudian pendistribusian dengan cara airdrop ataupun menambang. Nah, jadi yang pertama ini pendistribusian langsung menjual. Ada ya teman-teman ya. Jadi ketika memang ada salah satu project, ada salah satu proyek, dia itu memang ya dia ngejual langsung. Taruhlah mungkin gini, saya sebagai developernya, dan kemudian saya ini ngebuat proyek, misalkan taruhlah mungkin nama koinnya koin matching gitu kan ya, atau mata uang matching. Nah, mata uang matching itu saya kalau misalkan udah siapkan semuanya, udah buat apa ya istilah kata ya, udah proyeknya udah mantep banget nih, dan kemudian proyek itu siap untuk didistribusikan. Nah, saya ini ngambil 50%, kan 100% taruh ya, 50% ini langsung dijual. Nah, bisa dijual ya langsung, itu namanya per sale. Kemudian 50%-nya dibagiin dengan cara mengaidrop ataupun airdrop dengan cara sistem referral.
Nah, jadi 50% bisa langsung dijual, kemudian 50% ini langsung bisa di airdrop oleh para penambang di seluruh dunia. Siapapun orang yang mau ikut silahkan, nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian teman-teman ya, jadi buat teman-teman inilah penting dari penganalisaan dari segi fundamental dari crypto machine ini. Jadi supaya nanti kita tuh kan banyak ya cryptocurrency ini yang sedang tahap proyek dan sedang tahap project. Ya banyak ya, mungkin token Max teman-teman bisa lihat, ataupun Point Max, Max token, ataukah mungkin Tesla. Itu ada ya teman-teman ya, pengairdropannya melalui Telegram. Dan kemudian melalui Telegram mungkin 50% dibagiin langsung, namanya token Max ya teman-teman, bisa cari infonya di YouTube, token Max, Max token. Nanti muncul itu ya, token Max. Nah, jadi itu untuk pendistribusiannya teman-teman dengan cara airdrop 50%, kemudian 50%-nya langsung jadi per-sale ataupun dijual langsung oleh developernya. Nah, tunggu dulu teman-teman ya, sambung nih. Ininya apa? Baterainya lowbat. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi itu untuk masalah pendistribusiannya. Itulah penting kenapa kita harus kenapa sih kita ini harus tahu tentang penganalisaan ini. Ya gini, takutnya gini teman-teman ya. Misalkan teman-teman ini ada yang mau nabung ataukah ada yang mau invest di salah satu cryptocurrency micin karena mungkin harganya masih murah ya. Mungkin taruhlah Shiba Inu teman-teman, itu harganya masih murah banget ya di Shiba Inu. Jadi teman-teman yang mau yang mau invest ataupun mau nabung teman-teman boleh tuh beli ya, beli Shiba Inu ya, mungkin bisa lewat rekeningku, bisa juga mungkin lewat banyak ya, Transwallet ataukah Indodax teman-teman, ataukah mungkin di Pintu teman-teman bisa beli itu. Nah, itu token si Shiba itu masih murah. Dan kemudian buat teman-teman juga, teman-teman bisa ini ya langsung menganalisanya. Oh, jumlah si token dari si Shiba ini berapa nih jumlahnya, jumlah supply-nya, dan kemudian jumlah pengeluarannya berapa nih, dan kemudian ekosistemnya udah berapa nih yang kebentuk dari Shiba ini. Teman-teman bisa terapkan ke Shiba. Ataukah teman-teman mungkin mau invest di Max token misalkan. Nah, jadi buat Max token ini teman-teman ini belum launching, teman-teman ya. Nah, ini belum launching, tapi untuk smart kontraknya ini udah ada teman-teman. Yaitu udah ada di Transwallet teman-teman. Kalau misalkan ingin mengaidrop ya boleh ya untuk bareng-bareng mengaidrop si Max token ini. Nah, jadi kalau sekarang ini dia masih per sale ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ini ingin beli Max token, teman-teman itu bisa beli untuk si Max tokennya. Nah, jadi kita bisa menganalisa nih Max token ini nanti kedepannya gimana, bagus apa enggak, kemudian jumlah supply-nya berapa sih, kemudian pengguna ekosistem yang telah bergabung ada berapa banyak sih gitu kan ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, jadi tentang keseluruhannya untuk masalah token ataupun tokenomic, yaitu tentang masalah peran. Jadi tokenomic itu teman-teman yaitu tentang masalah fungsi dan peran dari token itu. Nah, kemudian selain itu juga berapa sih jumlah supply-nya. Nah, selain jumlah supply-nya juga, teman-teman, nah ini pun kita pun di dalamnya kita pun melihat untuk market cap ataupun memang si token ini udah ada di market manapun sih gitu. Dan kemudian selain itu pun untuk mekanisme pendistribusiannya. Pendistribusiannya gimana sih? Kalau Pi kan jelas teman-teman. Kalau Pi ini kan dengan cara di airdrop ataupun dikumpulkan di mining dengan cara menggunakan aplikasi handphone ataupun smartphone. Jadi udah nggak aneh lagi ya kalau misalkan kita mengaidrop dengan cara menggunakan handphone. Ya memang ini sih terobosan yang sangat bagus ya untuk Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan. Jadi kalau orang yang ngata-ngatain untuk si token ini ya ataupun poin cryptocurrency dari Pi ini ngata-ngatain emang ada ya di tahun 2021 gitu, mau masuk ke tahun 2022 masa airdrop ataupun ngumpulin mata uang digital cryptocurrency dengan menggunakan handphone, ya adalah, masa nggak ada teman-teman, yang memang ini sudah dirancang seperti ini gitu. Jadi jangan pusing, yang mau ikut silahkan ikut, yang nggak mau ikut ya udah, itu kan ya. Mungkin cukup sekian teman-teman, mudah-mudahan dimengerti video ini. Terima kasih, jangan lupa di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.